podcast. Oh, mama. Luar biasa. Dan ada kemungkinan juga mungkin ini gagal, Pak. Ada kemungkinan ini gagal. Kalau misalkan program ini gagal, Bapak punya gambaran nggak alternatif yang akan dilakukan? Kalau ini tidak berhasil cara ini, saya punya cara yang seperti ini. Yang namun Biren Sehat 2025 itu tercapai pada target yang sudah ditetapkan. Ya, baik. Terima kasih. Seperti saya sampaikan tadi, kan pintu masuknya itu adalah desa ODF. Tim kita terus turun nanti ke kecamatan sesuai dengan permintaan dari para kepala puskesmas. Misalnya, ini kecamatan A, ini sudah bisa diverifikasi. Jadi tim kami akan turun itu, walaupun dengan keterbatasan anggaran yang lumayan ya, karena kita memang Kabupaten Biren agak terbatas dalam sisi pembiayaannya. Tapi tim tetap bekerja ini walaupun tanpa biaya yang terbatas ya, bukan nggak ada. Karena dia harus turun mengunjungi rumah per rumah, Pak. Iya. Artinya harus memastikan bahwa ini rumah ini sudah ada jambannya, mana yang belum itu dicatat, karena tidak boleh ada satupun rumah yang tidak memiliki jamban. Dan dengan adanya sumber pembiayaan di desa sekarang ini dengan dana desa, ini pada tingkat antusiasme kepala desa untuk membebaskan desanya masing-masing, pengalokasian anggaran untuk adanya jamban. Dan saat ini semua desa itu berlomba-lomba untuk membuat jamban untuk masyarakat yang benar-benar tidak mampu. Kemudian kita juga berupaya dengan berbagai strategi dan tidak tertutup kemungkinan, misalnya dengan CSR-nya Pak Haji Muklis misalnya. Itu memungkinkan kondisi tadi. Ada sumbangan nanti ya? Iya, memungkinkan itu dengan CSR perusahaannya misalnya. Sementara kecamatan tertinggi itu ada di Kecamatan Kutablang. Iya, Kecamatan Kutablang di posisi 56%, desanya desa ODF. Tetapi Jenip 0%. Kemarin kita dapat bantuan khusus desa Pedada itu untuk 30 desa, Pak Haji. Mendapatkan bantuan dari Baitul Mal Aceh. Dan memungkinkan juga nanti dari perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Aceh, apakah nanti PIM, kita akan coba masuk juga, dan perusahaan lainnya untuk membantu ini, Bank Aceh dan lain sebagainya, untuk mengajar angka 70% tadi. Artinya terus dievaluasi setiap... Terus dievaluasi, dan saya yakin ini posisi 30% ini akan bertambah. Di akhir 2023 kita bisa berada, karena target kami, kita tidak muluk-muluk lah, nanti bertahap targetnya. Di tahun 2025 ini bisa mencapai angka 70%. Kemudian indikator yang lain itu memang ada yang sudah terpenuhi, jadi tinggal kita pertahankan. Yang berat itu pada posisi merokok. Nah, ini angka yang sangat berat karena masalah perilaku tadi. Bagaimana agar tidak ada yang merokok misalnya. Nah, ini kan sangat susah karena sudah duluan mengenal rokok, mungkin sejak lahir atau beberapa tahun sudah mengenal rokok. Untuk kita ajak berhenti merokok ini butuh kesabaran ya, butuh upaya lagi. Kemudian hal lainnya yang masuk dalam indikator yang harus kita penuhi juga tentang imunisasi dasar lengkap. Ini juga butuh upaya yang luar biasa karena kita Biren ini harus mengakui berada di posisi nomor 2 terendah untuk tingkat kabupaten, karena ada kabupaten lainnya yang berada yang lebih rendah dari Biren. Ini juga ya berbagai strategi kita laksanakan, kita yakinkan ya, karena terkait dengan isu ini. Jadi untuk merubah yang sudah tertanam di masyarakat ini butuh waktu, butuh kesabaran, butuh kerjasama semua pihak agar ini bisa kita kejar. Kami berdiskusi dengan para Geci. Pak Geci menyarankan agar posisi kami ini dilema, kata Pak Geci. Jadi strategi sesungguhnya ada regulasi dari pemerintah pusat, ada semacam penekanan. Misalnya dispensasi yang harus dibayar bagi pelanggan. Iya, misalnya
masyarakat yang tidak bisa menunjukkan sertifikat imunisasi dasar lengkap, nanti ada pembatasan dalam hal tertentu. Apakah nanti untuk masuk sekolah misalnya? Iya, apakah nanti untuk mendapatkan bantuan dan lain sebagainya. Jadi tunjukkan dulu sertifikat anaknya itu tunjukkan. Kalau ada hal yang seperti ini, sepertinya masyarakat Aceh ini bisa patuh dia, tetapi harus ada konsekuensi lain yang harus dia terima. Ini baru tergerak. Tetapi kalau kondisi seperti ini biasa saja, bagaimanapun upaya kita ini tetap, karena pertanyaannya begini. Kita kumpulkan ini wali siswa kalau di sekolah, kalau orang tuanya kalau di posyandu, apabila kami tidak bersedia anak kami diimunisasi, konsekuensinya apa? Nggak ada. Oh, kalau begitu ya nggak apa-apa. Jadi dia tetap menolak, tidak mau. Tapi apabila ada konsekuensi lain, nah ini sepertinya, ini dia akan bersedia. Jadi harus ada semacam penekanan, tentunya dari pemerintah. Kami mengharapkan pemerintah pusat ini mau memberikan satu keistimewaan untuk Aceh, karena untuk Indonesia Aceh paling di bawah untuk peringkat capaian imunisasi. Nah, kita terbawah seluruh Indonesia. Kemudian untuk Kabupaten Biren nomor 2 terbawah. Kenapa bawah, ya, untuk capaian imunisasi dasar lengkapnya. Ya, kesadaran tadi. Nah, jadi tidak bersedia anaknya diimunisasi. Padahal ini kan upaya mencegah penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Banyak penyakit yang bisa dicegah, tetapi tetap beliau tidak bersedia karena terlanjur mendengar isu-isu tadi yang sebelumnya memang dulu belum ada informasi yang mudah diakses, teknologi informasinya masyarakat tidak tahu tentang hal itu. Tapi saat ini mudah. Sedikit saja ada isu yang berkembang, itu dikembangkan oleh pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab, sehingga masyarakat kita ini terprovokasi, terbawa dengan informasi-informasi yang tidak benar, sehingga terjadi penolakan. Kemarin terjadi di salah satu kecamatan, anaknya diimunisasi di sekolah, orang tuanya datang ke petugas kami, kemudian minta diparangin, ya, bawa parang, sehingga ya terjadi ketakutan oleh petugas kita. Jadi sangat susah memang untuk meyakinkan dengan kondisi saat ini. Itu dua hal. Kemudian hal lainnya itu mungkin lebih mudah ya untuk bisa kita capai. Tapi dua hal ini menjadi tantangan yang luar biasa untuk kita di Kabupaten Biren. Bagaimana apa peran Bapak maksudnya yang bisa IDI ambil, ya, berperan IDI sebagai dalam hal mencapai Biren sehat di tahun 2020? Kalau yang kita peran masing-masing memang ada, ya. Mungkin dari Pak Irwan sendiri sebagai kepala dinasnya, saya selaku ketua IDI cabang Biren. Sebenarnya kalau kita bilang perannya itu, kita sebenarnya semuanya berperan. Contohnya kita melakukan contohnya MCK. Nah, ya kan? Kemudian nanti dari dinas kesehatan oke. Ya. Kemudian dari dinas kebersihannya gimana? Ya. Kemudian dia menyiapkan misalnya ada tong sampah yang benar-benar itu adalah tidak boleh buang sampah sembarangan. Kemudian ada poin-poin pesan di situ, buanglah sampah ini di tempatnya. Jadi ada kata-kata bijak di situ, kesadaran kita, perilaku yang harus dirubah. Memang mengubah perilaku ini butuh waktu. Sama dengan Pak Irwan bilang tadi, merokok sendiri kalau kita bilang, ini anak saya, apa urusan Anda? Tapi itu yang harus kita rubah perilaku. Tentu harus semua pihak. Jadi kalau peran IDI sendiri, dia kan sebagai Ikatan Dokter Indonesia. Jadi kita baik dari pusat sampai tingkat wilayah dan cabang. Sebenarnya kita mau hal yang terbaik. Tentu kan mau hidup sehat semua. Tentu generasi kita ini generasi yang cerdas dan sehat. Jadi dengan perilaku dengan merokok aja, perilaku nanti dia waktu misalnya apa namanya itu dengan imunisasi, manfaatnya kita menjelaskan secara teori, secara ilmu. Tentu nanti dari pihak dokter menyampaikan nanti sampai di tingkat perawat kita, tingkat semua kesehatan, pokoknya organisasi profesi semua. Jadi tentu ini adalah tugas bersama. Misalnya apa dampak dari, misalnya gini,
lumpuh layu yang terjadi ke ibu-ibu akibat virus polio. Ini diberikan ini loh Bu, supaya dampaknya seperti ini. Jangan nanti 10 tahun ke depan kita masuk ke desa ini, ke gang ini, semua dalam arti kata lumpuh layu. Jadi kesadaran kita. Jadi adalah yang pertama itu penyampaian bahasa masyarakat kita. Nah, jadi ada tingkat masyarakat kita yang awam, jadi redaksinya harus yang memahami. Jadi contohnya dari pihak Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan nanti ke Pak Bupati. Tentu Pak Bupati nanti akan menyampaikan ke tingkat kecamatan, kecamat. Camat juga misalnya kita ada lurah di sini. Kalau nggak ada lurah nanti ada namanya tuhaput. Kemudian sampai di kampung itu. Jadi tentu itu harus menyatukan persepsi dulu. Jadi kalau peran saya sendiri sebagai ketua ID atau di ID ini kan semua tingkat Bukesmas semua ada. Seluruh birun ini tentu kan anggota dari saya. Nah, tentu ini kan perannya. Mereka sudah berperan, tapi gimana redaksinya dari Pak Kesiknya, kemudian bidan desanya, perawatnya. Dia harus ada preventifnya, pencegahannya gimana. Apa dampak yang terjadi? Jangan jadi bom waktu sudah meledak baru kita melakukan. Ini tidak mungkin. Contohnya apa yang menyebabkan stunting ini? Jadi sebelum dia menikah ada nanti catin itu calon pengantin edukasi dulu. Secara agama, secara nanti dia umur berapa, kemudian apa dampaknya. Dan itu sudah dilakukan oleh Sudah, kita dari Dinas Kesehatan sudah meminta. Jadi kita malah udah edukasi. Tentu dari tim-tim saya semua di Bukesmas sudah berjalan. Sekarang perilaku ini harus dirubah. Nah, jadi kalau perilaku ini udah dirubah dan kesadaran kita ada, oh tiba-tiba misalnya di tempat ini nggak boleh. Sekarang kita ini adalah area ini nggak boleh merokok. Ini yang boleh tempat merokok. Jadi kita ada kesadaran untuk saling menghargai, saling menghormati. Ini akan berjalan. Tentu dengan kesadaran kita nih, oh ini ada yang salah nanti. Dengan saya merokok apa efeknya? Ke depan apa dampak untuk anak saya? Nah, jadi jangan udah terjadi dulu baru kita ini. Nah, jadi intinya ini adalah semua kita, semua ikut bertanggung jawab, bukan hanya ID. Nah, kesadaran sendiri. Contohnya Pak Haji sekarang membangun, misalnya memberikan WC, semuanya diberikan. Nah, itu dampak positifnya. Nah, tapi dia kalau nggak edukasi kita dari awal, Pak ini jangan merokok di dalam rumah, anak ada yang bayi sekian dan sebagainya. Tentu itu kan nanti cara memasukkan kita, cara untuk komunikasi. Nah, itu yang harus ada gitu. Nah, jadi kalau udah ada kesadaran merubah perilaku yang baik ini, tentu butuh waktu. Inilah kesadaran kita semua. Nah, jadi saran saya apa yang terjadi adalah yang pertama mengubah perilaku yang baik untuk hidup sehat. Mengubah perilaku yang memang yang tidak baik ke arah yang baik. Nggak ada manusia itu yang benar. Tapi kita gimana? Nah, Rasul pun malah 40 tahun itu jadi Rasul. Jadi umur 40 tahun. Jadi kita pun bukan harus 40 tahun, tapi mengubah dari awalnya perilaku yang sehat supaya dampaknya ke depan generasi ini generasi yang sehat, cerdas dia. peran ini lebih ditekankan lagi. Udah kalau dari ID sendiri itu adalah tidak henti-hentinya. Makanya kita adalah ini adalah yang memang harus kita capai dan tugas kita mungkin di bidang kesehatan. Mungkin kalau dari kita sendiri lebih terlihat karena kita baju putih ya Pak Irwan ya. Jadi itulah tanggung jawab juga. Tanggung jawab berat memang dari kita kesehatan. Nah, terima kasih. Pak Jumirsyah, Pak Haji Muklis. Kita menyimak tadi beberapa pendapat yang disampaikan oleh Pak Irwan dan juga Pak Dr. Jumirsyah. Anda selaku pelaku usaha dan juga sebagai tokoh masyarakat ya yang selama ini dikenal dengan punya hati yang dermawan, membantu ikut menyuarakan kesehatan, derajat kesehatan. Di sini kita sudah digaungkan Birun Sehat di tahun 2025. Saya sangat setuju. Semua ini menyangkut dengan perilaku. Sejauh mana fungsi jamban yang sudah diberikan oleh pemerintah hari ini digunakan sesuai dengan manfaat. Hari ini banyak yang kita lihat di lapangan ya, dan informasi yang kita terima. Banyak proyek-proyek nasional yang turun ke lapangan, baik WC dan lain-lain. Apakah itu sudah memenuhi standar ini? Takutnya masyarakat
Yang pertama perilaku tadi, ini yang memang sulit untuk kita ubah. Yang kedua, mungkin ada pengalaman yang terjadi insiden. Karena yang kita dengar di lapangan kadang WC-nya tidak standar. Ini maaf nih, saya pun tidak melihat ini informasi. Ada yang sempat kecemplung ke dalam WC. Berarti dan di pihak-pihak kesehatan juga memberi informasi harus sampai kepada mereka. Sekarang yang paling kita sayangkan, ada rumah-rumah yang dibangun rumah duafa yang harusnya diperuntukkan untuk orang kaum duafa ini, dibangun untuk orang-orang yang punya uang dengan cara membeli segala macam. Di situ nggak ada yang tinggal, dibiarkan tumbuh rumput. Bukan nggak ada di Biren ini. Banyak contoh, tapi saya nggak mau kasih contoh. Tapi yang jelas inilah kejadian. Tapi kembali lagi ke pertanyaan ke saya. Saya kalau menyangkut dengan apa peran kami ya, memang kami bukan perusahaan besar sekali yang harus ikut program CSR. Nah, kalau kita cerita panjang perusahaan kita seharusnya benar-benar didukung oleh pemerintah. Itu dia. Sehingga bisa kita munculkan apa yang harus kita lakukan untuk pemerintah, untuk rakyat, pemberdayaan masyarakat. Biar kalian tahu hari ini TKBA bukan perusahaan besar, tapi cukup besar beban TKBA menghidupi ya keluarga-keluarga yang di bawah tanggung jawab TKBA hari ini. Sosial ini. Iya. Jadi artinya di TKBA ini ratusan pekerja yang ketergantungan hari ini ke TKBA. Nah, kepada harus kita mengadu bahwa kami nggak ada kerjaan, kepada siapa kita mengadu? Semua melihat sebelah mata. Pemerintah tidak ada saya lihat yang ikut benar-benar ya. Nah, semua punya kepentingan di situ. Masyarakat ya. Kami terus bekerja sendiri, terus berjuang sendiri ya. Nah, jadi kalau saya secara pribadi hari ini TKBA bukan hari ini memulai untuk membantu masyarakat kecil. Baik di Aceh, di luar Aceh, baik di Biren, luar Biren, banyak yang kita bantu. Baik persoalan kesehatan, contoh kesehatan 2019 ingat pandemi COVID. Berapa banyak semua puskesmas yang ada di Biren ini ada hadir TKBA untuk membantu baju-baju APD dan lain-lain. Cukup banyak kita hadir wastafel, kita bangun di setiap kecamatan, kita berikan ke masyarakat. Itu niat dari TKBA. Dalam rangka mencapai derajat kesehatan 2025, TKBA juga siap membantu. Siap, dan hari ini kita terus berjuang untuk membantu. Dan boleh dilihat hari ini, ya kan? Di mana orang-orang susah, di mana orang-orang yang mungkin di pihak kesehatan kadang-kadang tidak tahu ada orang sakit di situ, kami hadir di situ. Ya, kemarin baru-baru ini itu mobil ambulan ada di situ, semua lengkap, ya kan? Tapi coba bayangkan udah bertahun masyarakat, malah umur yang sakit ini masih belasan tahun, bukan maksudnya 40 tahun lebih, 40 tahun lah, kemudian kan masih sangat produktif, ya kan? Artinya dibiarkan sakit menahun di rumah, tidak ada yang melihat. Begitu kita lihat, astagfirullahaladzim, sehingga tergerak hati kita bawa ke rumah sakit. Padahal begitu bawa ke rumah sakit, semua kepingin memang untuk dibawa ke kesehatan setelah kita ini. Ini salah satu contoh dan sangat banyak kalau mau kita ini. Tapi yang kita lihat sedikitnya peran orang-orang yang baik hati hari ini. Nah, sedikitnya peran-peran itu. Sebenarnya di kampung kan hari ini gampang sebenarnya. Untuk nggak ada ambulan sekarang. Banyak sekarang ambulan baik dari TKBA juga kita sediakan ya. Dan juga dari partai lain mungkin ya. Nah, tapi kami dengan menggratiskan 1.000 perak pun nggak kami ambil biaya. Tapi ada orang nggak di desa-desa tersebut yang memberi informasi hari ini, yang tergerak hatinya untuk ayo kita bantu saudara kita. Ini yang paling penting sebenarnya ya. Karena kalau kami ini insya Allah ya, baik saya pribadi ya, karena saya berpikir hidup ini kan kita tidak lama lagi kalau kakek kami ini ya. Mungkin apa yang harus kita bawa ke sana nanti ya. Dan saya berprinsip begini, yang ada sama kami ini adalah titipan Allah ini. Semua ada pemiliknya di sini.
fakir miskin juga ada sama kita. Nah, semua ada hak di kami hari ini. Dan kami berpikir begini, karena ada kata Rasulullah, khairun nas anba'um linnas. Sebaik-baiknya manusia yang berguna untuk orang lain, untuk masyarakat lain. Ini yang ada di pikiran kami. Makanya kami tidak berpikir kapan akan berakhir yang kami kerjakan hari ini untuk berbuat baik. Kami terus berjalan. Gak ada kami pikirkan nih, berbicara politik, nggak ada urusan kami itu. Ya, saya pribadi nggak ada urusan dengan politik ini. Ya, makanya kata pepatah begini, ketika kita menanam padi, rumput pun ikut tumbuh. Ya, tapi coba ketika kita menanam rumput, mustahil akan tumbuh padi. Ini kami terus berpikir ke situ, ke arah situ. Jadi makanya yang kami lakukan hari ini, banyak mungkin masyarakat yang berkata, kok cepat kali kerja politiknya, kok politik. Nah, sayang Pak Haji, cepat kali buang-buang uang. Mereka begitu kami bergerak ini seolah-olah ada yang berpikir, kok cepat kali. Nah, ini padahal kami sedikit pun tidak berpikir. Kami berpikir hari ini, kami mencoba membantu orang yang tidak mampu. Kami mengharap ridha dari yang kuasa. Karena kalau politik mungkin mengharapkan saya menjadi bupati di 2024 masih panjang. 2 bulan ke depan saya meninggal, apa yang harus saya bawa? Ya, saya berpikir gitu. Jadi makanya hari ini kami terus bergerak, ya, terus membantu masyarakat yang membutuhkan. Ya, itu. Dan mudah-mudahan ke depan, ya, harapan dari kepala dinas kita ini terkabul hendaknya. Saya yakin dengan komitmen kita bersama, ya, demi masyarakat dengan niat yang tulus, ikhlas, ini akan insya Allah akan berhasil. Ya. Diskusi ini sangat luar biasa ya. Jadi narasumber kita memberikan masukan-masukan dan tanggapan yang sangat membangun. Nah, Anda Pak Mirja, selaku Ketua DPD BPNI Birun dan juga Wakil Direktur, tentu Anda membaca angka-angka kejadian yang ada di wilayah Kabupaten Birun. Apa peran yang bisa dilakukan oleh perawat dalam hal mendukung pemerintah setempat dalam mencapai program Birun Sehat di tahun 2025? Baik Pak Haji, peran PPNI ya, itu seperti sudah sampaikan Pak Jumida juga tidak jauh beda ya, karena memang kita sama-sama organisasi profesi. Iya. Jadi kita harapkan memang peran ini menjadi garda terdepan untuk kesehatan, merubah perilaku, ya. Gitu. Jadi untuk merubah perilaku ini perlu edukasi, perlu pendidikan kesehatan. Kemudian tadi disampaikan oleh Pak Muklis Kabea, ada jamban tidak bisa digunakan, perilaku tadi lagi. Yang kedua juga dari Pak Iwan menyampaikan bahwa komitmen seperti disampaikan tadi, komitmen pemerintah daerah terkait anggaran. Ini juga perlu pemerintah daerah memikirkan, jangan hanya program saya tapi anggaran tidak diluncurkan dengan maksimal. Tapi kita tidak berkecil hati juga Pak Iwan ya. Dan dengan kerjasama seperti ini semua siap bergerak, mungkin dana ini ya tidak terlalu menjadi hal yang menghambat usaha kita. Ya. Tapi yang paling penting tadi Bang, bagaimana kita ketahui kota sehat, pasti ada kampung sehat, keluarga sehat. Tadi Pak Jumidang, kita sehat. Jadi berawal dari pribadi, keluarga, kampung, kota sehat. Sesuai dengan program Indonesia Sehat melalui pendekatan keluarga. Oke, itu ya. Jadi saya melihat di sini tadi karena perawat begitu banyak menjadi garda terdepan. Kemudian juga ini bahagian dari mungkin usaha pemerintah bagaimana memberikan peluang kerja ya. Jadi saya lihat ada satu program yang mungkin bisa dipertimbangkan oleh pemerintah daerah, oleh dinas kesehatan dan sebagainya. Ada namanya satu kampung satu perawat. Atau istilahnya perawat kampung. Perawat kampung. Ini beberapa sudah disuarakan, diinisiasikan, tapi kita berharap ini bisa terlaksana di Birun. Tentu saya rasa sangat mudah ini, sangat mudah. Tadi disampaikan oleh Pak Muklis, ada orang sakit di kampung, tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang menjembatani dia ke fasilitas kesehatan, sangat miris. Sekarang ada JKA, ada BPJS, masalah uang kan gratis, nggak perlu bayar. Tapi persoalannya kenapa ada orang seperti yang disampaikan Pak? Ada ambulan gratis lagi malah. Ada ambulan gratis. Pak Muklis datang, ini
Kan aneh, sangat miris kita melihat ada orang di kampung ya terkapar hinan ya, dia tidak ada yang pedulikan. Jadi kita harapkan dengan hadirnya perawat kampung terutama daerah-daerah terpencil tadi, akses pelayanan kesehatan terjangkau. Jadi kita harapkan perawat inilah yang akan bekerja nantinya. Bagaimana menjembatani, memfasilitasi ini ada orang sakit di sini. Bagaimana dia menjembatani ke puskesmas? Bagaimana dia menjembatani dengan pihak pelaku kesehatan, dengan organisasi profesi, dengan kesehatan dan sebagainya. Inilah yang kita harapkan sehingga tidak ada lagi orang sakit. Kemudian edukasi tadi. Jadi peran dia tidak hanya kuratif saja. Edukasi, preventif, promotif ini penting. Jadi perawat yang di kampung ini kita harapkan dia membuat diskusi, membuat edukasi dengan kader desa, membuat kelompok-kelompok kesehatan di desa, sehingga tadi edukasi tadi jamban, perilaku sehat, merokok ini kita harapkan dari situ perubahannya karena memang susah merubah perilaku. Dan kita mungkin bisa memulai dengan daerah-daerah terpencil dulu. Kemudian terkait mungkin adalah sedikit jerih ataupun insentif, itu bisa kita siasati tadi. Ada dana desa. Dana desa, kenapa dana desa bisa digunakan untuk yang lain, misalnya bintek dan sebagainya, yang kadang-kadang mungkin ya kita tahu sendiri lah. Kita Seperti bidan desa ya? Ya, Kayak nggak bidan perlu desa. kita inilah kan. Tapi apa salahnya misalnya kita alokasikan terhadap masyarakatnya sendiri di situ, misalnya perawatnya kampungnya di situ. Jadi nggak perlu banyak habis anggaran. Dia tinggal di rumahnya sendiri, makan di rumahnya. Mungkin hanya sedikit insentif saja supaya dia mau bergerak, memapping, mendeteksi dini kondisi-kondisi masyarakatnya. Mungkin kita kasihlah uang minyak lah, uang motor lah, uang bensin lah, gitu, seperti itu dari dana desa tadi. Nggak banyak mungkin. Kalau kita mungkin ya berapa lah? Kalau kita UMR berapa UMR segitu? Tinggal hitung aja per bulannya berapa? Paling 30 juta segitu dan sebagainya. Saya rasa nggak besar. Jadi saya rasa itu perlu dipertimbangkan juga. Hal itu karena kita berawal dari kampung. Jadi salah satu program mungkin yang bisa kita dari PPNI tawarkan dan sering kita gaung-gaungkan dengan DPR dan sebagainya bahwa perawat kampung ini. Dan juga ada satu perawat desa. Dan kita berkata ke yang terpencil saja. Kalau di kota nggak perlu lagi, sudah paham orang dengan kemampuan pendidikan sebagainya sudah paham dan banyak sekali fasilitas kesehatan yang bisa digunakan kalau di kota. Tapi kalau di daerah terpencil ini yang perlu kita sikapi tadi. Kemudian peran lainnya juga sudah banyak, misalnya membuat edukasi secara kelembagaan, kerjasama dengan IDI, ya kan, buat pelatihan dan juga sebagainya. Itu bagian dari peningkatan sumber daya manusia supaya tadi kan ada dua di kesehatan itu kan, ada mutu dan akses. Akses tadi bagaimana orang di desa itu keterjangkauan terhadap pelayanan. Jadi semua orang tidak ada orang tidak bisa menjangkau pelayanan kesehatan, baik terjangkau harganya maupun terjangkau aksesnya. Yang kedua adalah mutu. Mutu tadi terkait dengan sumber dayanya. Orang yang memberikan pelayanan itu juga kita melakukan baik kerjasama dengan IDI dan sebagainya, kita melakukan pelatihan, ya kan, melakukan nurse-planner dan sebagainya untuk peningkatan sumber daya manusia kesehatan tersebut. Mungkin itu Pak Haji. Kalau memang ini terwujud sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Iwan tadi bahwa Biren Sehat ini bisa terwujud dimulai dari pendekatan dari dasar dulu. Dr. Jumrida juga menyampaikan bahwa dimulai dari dasar dulu, individu, keluarga, kemudian ke kelompok banyak. Ini penting sekali peran pemerintah, baik pemerintah bupati misalnya, kemudian dari kecamatan, desa, ya. Apalagi sekarang kan sangat mudah. Di desa kita punya dana desa yang sangat memadai. Mungkin 2 tahun 3 tahun ke depan lagi nggak tahu lagi apa yang harus dibangun. Yang tugas-tugas orang lain harus kita lakukan nanti. Nggak ada lagi kan? Nah ini. Jadi menyangkut dengan sarana pendidikan di desa dan juga sarana kesehatan. Itu saya rasa sangat bisa digunakan ini. Termasuk menyangkut dengan pemberdayaan tenaga medis, tenaga kesehatan. Ya, mungkin yang tidak terjangkau dengan bidan desa hari ini. Ada tenaga lain, tenaga kesehatan. Ada perawat misalnya, baik dari PPNI, dari IDI, ya kan? Kita kan dana ini sudah ada dikucurkan oleh negara, tidak harus cari dana lain lagi. Tinggal berapa yang harus kita bantu. Yang penting kesehatan di desa kita terjaga. Tidak ada lagi susah informasi susah, akses tidak dapat lagi. Dengan ada yang kita berdayakan ini sudah langsung ada akses. Jadi masyarakat yang membutuhkan jaminan kesehatan ini sudah terjamin maksudnya. Artinya mau ke rumah sakit kayak kasus yang saya cerita tadi. Apakah dibiarkan ataupun tidak ada orang ini kita nggak tahu kan. Tapi artinya hal-hal yang begini tidak boleh terjadi sebenarnya. Nah, tidak boleh terjadi lagi.
Mungkin dengan adanya yang kita bilang tenaga kesehatan tadi, begitu ada yang kayak gitu, langsung dia beri informasi ke siapa, baik ke rumah sakitnya, ya kan, ke puskesmasnya, atau ke kita ke kuasa swastanya. Apalagi hari ini sangat mudah. Kami juga terus membuka akses untuk mereka, ya kan, tinggal nepot, ayo bantu bagaimana. Tetap kita dukung penuh itu. Saya rasa ini juga harus ada pemikiran ke depannya nih. Dari pemerintah terutama. Karena menyangkut dengan anggaran kan ada regulasi. Nah, yang nanti ada masalah kan. Nah, jadi dari pemerintahnya, makanya perlu dibuat sebuah regulasi di situ. Ya, menurut saya begitu. Bapak sampaikan dari apa yang disampaikan oleh Pak Irwan tadi, mungkin Bapak mau kritik dan saran dari Bapak. Saya sebenarnya kita tidak perlu kritik ya. Cuma kita memberikan saran saja. Ya. Intinya kita ini adalah inspirasi. Yang intinya tadi saya juga bisa menyimpulkan ya dari Pak Irwan sendiri, kemudian dari Pak Muklis ya, kemudian dari Pak Mirjal. Jadi intinya adalah yang pertama, kalau prinsipnya kita adalah saran saya dari pihak ID sendiri, kita mendukung penuh. Nah, untuk kebaikan ini harus kita jemput. Kenapa? Ini adalah amal jariah. Masa kita nggak mau berbuat baik? Seperti yang disampaikan Pak Haji. Pak Irwan punya program. Saya akan bermitra terus. Ini nggak mungkin hilang kesejawatan saya. Dokter Irwan adalah dokter juga. Saya juga dokter. Kemudian Pak Mirzal juga ini adalah kolega saya profesi. Mungkin bukan hanya ini aja. Dari Ikatan Dokter Indonesia juga. Ikatan Bidan Indonesia. IBI. Kemudian dari apoteker dan sebagainya. Jadi ayo kita bahu-membahu. Kalau ini kita bahu-membahu, saling kita peduli, dan kita ID ini, jangankan ini, saya siap juga jadi garda terdepan. Masa saya nggak mau jemput? Ini memang udah tugas kita. Luar biasa. Dan kita pun nggak perlu dibayar. Jadi itu yang saya bilang tadi, keikhlasan tadi, niat tadi. Ya. Dan saya siap berdiri. Dan alhamdulillah hari ini kita udah menjalankan yang itu. Contoh program yang kita lihat kemarin, pasien di rumah sakit itu rata-rata tidak ada darah. Dan mereka harus membayar pendonor yang mendonorkan. Disitulah timbul inisiatif kita. Baik dari ID dengan PPNI, IBI, kemudian kemarin itu sampai apoteker. Kita mencari, ada stok darah di Biren harus diperlukan dalam sebulan tuh sampai 900-an. Tapi alhamdulillah kenapa? Ini udah simultan. Sampai ke Abu Mudi, sampai ke batalion, di Polres sendiri, kemudian di Al-Muslim. Jadi semua udah kita kerjasama ini. Luar biasa. Jadi kenapa? Cuma kita tidak perlu liputan kalau bagi saya prinsipnya. Jadi kita itu adalah, ayo kita mulai terus. Bukan hanya satu, seperti Pak Haji bilang, tapi tunjukkan niat kita. Niat kita dulu. Jadi kalau kita mengkritik selalu kita mengkritik itu tidak perlu. Ya. Jadi saya hanya menyarankan, ayo hari ini, ayo kita mulai. Baik kita mulai dari keluarga kita. Jadi ayo kita mulai dari lingkungan kita dulu. Ayo mulai dari kampung kita, baru kecamatan nanti. Ayo Biren sendiri. Jadi kita mencontohkan perilaku yang baik. Ya seperti contohnya Ikatan Bidan Indonesia di tiap kampung ada orang yang melahirkan. Apakah ini hanya melahirkan aja yang darurat? Saya setuju dengan Pak Mirjal bilang tadi. Adalah ini masyarakat yang di situ dia kemana dia mengadu? Oh mengenai nanti yang pertama mungkin orang terpaut hatinya. Oh ini dilaporkan ke Pak Gesi atau ke Tuhaput. Atau dilaporkan ke Tunggu Umum, ada yang sakit, ayo kita berkunjung. Jadi hari ini kita mulai, bukan hari ini kita seperti Pak Haji yang bilang tadi, ada tanggapan negatif ke orang. Kalau bagi saya itu biasa negatif itu. Ya. Yang mengkritik itu 30%, 30% mengkritik, 70% itu membuat kita maju. Jadi kita redaksinya adalah rubah selalu yang positif. Enggak usah kita pikir yang negatif, itu kehidupan. Ya. Rasul gimana dicintai sama Allah? Tapi dibenci juga hari ini. Kita lihat Palestina juga hari ini. Ya kan yang jelas-jelas itu. Juga enggak ada yang benar. Semua ada yang mempolitisir ini yang enggak benar. Makanya janji Allah itu pasti, ayo kita berbuat, ayo kita berbuat. Itu bagi saya kalau ditanya. Prinsip ketua ID itu jangan berhenti berbuat baik. Nah, itu dia, keikhlasan mulai. Jadi jangan kita berpikir hari ini ada pasien ini kita nggak bisa bantu, nggak ada. Bagi saya itu silakan kita memulai. Pak Irwan udah ada program, ID itu terprogram sendiri, PPNI juga terprogram sendiri, semuanya dengan kebaikan. Di penghujung acara,
dari 4 narasumber kita dapat kita simpulkan bahwa ID Biren akan menjadi kabupaten sehat dengan kerjasama yang luar biasa dari semua pihak, bukan hanya dari kepala dinas, tapi ini juga menjadi tanggung jawab semua lini, ya, bukan hanya pemangku pelayanan kesehatan saja, tapi juga masyarakat punya andil dalam mewujudkan sehat. Sehat dimulai dari individu, sehat dimulai dari keluarga, kemudian sehat disebarluarkan menjadi kelompok banyak. Mungkin itu dari beberapa yang disampaikan oleh narasumber kita. Dan sebelum kita menutup, kita minta sedikit closing statement dari... Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak PPNI dulu yang telah menginisiasi acara kita pada sore hari ini. Kemudian juga menyampaikan terima kasih kepada Pak Haji Muklis yang telah mendukung program Biren Kabupaten Sehat tahun 2025. Kemudian juga Dr. Jumirda selaku Ketua ID. Mudah-mudahan kita nanti bisa bergerak bersama sehingga cita-cita kita bersama ini dengan niat yang tulus bisa terwujud, karena kita ini memang berbuat, dilahirkan, kalau kita ini jajaran kesehatan memang terlanjur dilahirkan memang untuk berbuat tulus dan ikhlas, dan ini adalah sebagian langkah kita itu adalah sudah di surga sesungguhnya, karena kita ini orang baju putih. Tinggal niat kita sesungguhnya, apakah kita mau mundur untuk masuk ke surga atau maju ke depan untuk masuk ke surga, atau memang mundur ke belakang untuk ke neraka. Ini adalah niat terus kita. Jadi memang seperti Pak Haji juga bilang sampaikan tadi, manusia yang paling baik adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Dan kita ayo bersama mendukung penuh. Dan kita siap ID mendukung penuh program dari Dinas Kesehatan dan pemerintah Biren, ya khususnya. Dan apapun ini kita mulai. Kita nggak usah menunggu, ayo kita mulai. Insya Allah ini pasti banyak yang akan terlibat, dan ini insya Allah mungkin jangankan di 2025, di 2024 pun jadi, karena niat kita ini. Insya Allah. Kenapa? Dan ini harus kita mulai betul-betul. Nah, jadi berubah semua perilaku yang memang selama ini ada yang negatif, selalu kita ubah ke positif. Insya Allah ini barokah. Insya Allah saya rasa dengan niat yang tulus ini insya Allah akan terkabul. Insya Allah 2025. Luar biasa. Amin. Biren Sehat 2025. Sinergi dan harmoni. narasumber Dr. Irwan, Dr. Jumirja, Pak Haji Muklis, dan Pak Mirzal Tawi. Sebelum kita menutup, karena kita hari ini berbincang tentang Sehat 2025, ini ada satu program juga, mungkin menindaklanjuti program yang digagas oleh Dinas Kesehatan, ya. Ini juga entrepreneur dari perawat dalam hal mewujudkan Biren Sehat di 2025. Dejamu Nurul Mutuah. Kocok dulu, dia sebelum dibunuh dikocok dulu, Pak, supaya nyatu dia, kalau kata ownernya nyatu. Iya. Kondisi hari ini dengan saya di batuk Pak ini Langsung meredakan ya, karena kandungan herbalnya seperti iklan itu Pak, langsung terasa gitu ya. Udah jamu nurun tua ya. Iya. Lemon sereh mandi ya. Ini sudah menasional, Pak. Ya luar biasa. pernah jadi juara ya? Iya, jadi juara di provinsi. Provinsi Aceh. Oh ya, alhamdulillah. Itu baru kita banggakan. Produk Biren. Produk kita Biren. Iya. Itu luar biasa. Iya. Baik, sahabat Japer, selesai sudah pertemuan kita hari ini. Kita ucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang sudah memberikan banyak ilmu, dan saya himbau kepada sahabat Japer, jangan tinggalkan siaran ini sampai selesai karena ditakutkan akan ketinggalan informasi. Tetap stay bersama Caper Podcast. Kalau ada kritik dan saran, sahabat bisa kunjungi di Instagram kami yang bernama Caper Podcast. Masukan dan saran dari sahabat semua demi kesempurnaan program kita ini sangat kami ucapkan terima kasih. Akhir kata, saya selaku host mohon undur diri, dan juga narasumber mohon undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Caper Podcast. Oh mama luar biasa. Caper Podcast. Oh mama luar biasa.